Halo, assalamualaikum. Baik lagi ya. Kita bahas kenapa Milan bisa menjuarai Serie A. Ada yang bilang kenapa tim gerusak-gerusuk bisa juara Liga Italia. Atau ada yang bilang kalau tim gerusak-gerusuk sampai juara Serie A itu membuktikan bahwa Serie A benar-benar hancur ya. Oke, kita bahas ya. Tapi sebelum itu ada berita dulu dari Mbappe yang cukup menggembarkan ya. Ini berita ini. Mbappe itu gagal ke Madrid karena dia memperpanjang kontrak sama PSG. Tapi si presiden La Liga ini tidak terima ya, sampai dia mengirim surat ke UEFA bahwa ada kejanggalan mungkin antara proses transfernya Mbappe ini ya. Ya, si Tebas ini sangat marah terhadap proses tidak jadinya itu si Mbappe ke Madrid ya, sampai mengirim surat. Kita lihat aja kelanjutannya. Yang jelas kalau untuk sampai ke Madrid kayaknya nggak mungkin ya, kalau udah tanda tangan kontrak itu sampai 2025 ya. Dan si PSG ini mengeluarkan uang cukup banyak untuk memperpanjang si Mbappe ini. Yaudah, kita bahas ya soal kenapa Milan bisa juara Liga Italia. Ada 3 faktor manajemen, pelatih, dan pemainnya. Oke, kita lihat dari faktor manajemennya dulu ya. Manajemen Milan ini kata orang cukup pelit. Pelit itu bukan berarti tidak baik. Jadi begini lah kira-kira. Manajemen yang baik itu bukan berarti pelit. Pertama, kita gagal memperpanjang kontrak Donnarumma karena Donnarumma minta gajinya lebih dari 12 juta ya. Sementara Milan waktu itu menyodorkan 8 juta. Donnarumma tetap tidak bergeming dan dia masih dengan segitu, dengan almarhum Raiolanya tetap segitu. Tapi manajemen Milan tidak kehabisan akal dan mereka berhasil mendatangkan pengganti sebelum kontrak Donnarumma ini habis ya. Jadi manajemen bergerak cepat, berhasil mendatangkan kiper baru, dan menurut saya ya sampai akhir musim ini dia lebih bagus dari Donnarumma, yaitu si Maignan. Itu keberhasilan dari manajemen, berhasil mendatangkan pengganti Donnarumma yaitu Maignan. Tidak mudah ya untuk menggantikan Donnarumma yang memang tidak tergantikan itu di musim lalu, dan berhasil membawa Milan ke Liga Champions juga Donnarumma. Tapi manajemen ini berhasil mendatangkan penggantinya yang sepadan dan bahkan lebih. Kenapa saya bilang lebih? Karena Maignan ini bisa build up serangan dari bawah, terus dia juga bisa membaca permainan, dan dia juga secara adaptasi mampu menyatu dengan tim langsung gitu. Sementara Donnarumma kita lihat aja di PSG seperti apa ya. Ya, itu dari manajemen ya. Terus mereka berhasil mengurangi gaji para pemainnya ya. Para pemain Milan ini ada yang dikurangi gajinya dan ada yang ditambah. Alih-alih mendatangkan pemain baru, mereka malah mendatangkan siapa tuh Lajetic ya, dan meminjam pemain kayak Florenzi gitu. Tapi ini bukan berarti pelit, karena memang Maldini dan Massara itu tahu kebutuhan tim itu seperti apa. Dan satu gagalnya mungkin di musim ini ya gagal mendatangkan penggantinya si Calhanoglu, playmakernya gitu. Tapi tetap aja kita bisa juara. Ya, itu manajemen yang baik ya. Pertama itu. Kedua, faktor dari pelatih. Pelatih yang baik itu pelatih yang bisa memanfaatkan kapasitas para pemainnya, bukannya begitu ya. Nah, Pioli ini bagus ya. Kan secara sistem Pioli ini harus bermain dengan playmaker ya. Contoh, kita ke formasinya dulu. Milan itu pakemnya musim ini formasinya itu 4-2-3-1. Seperti inilah Milan itu pakemnya ya musim ini.
4-2-3-1. Ini harus ada seorang playmaker. Musim lalu itu di sini ada posisinya si Calha. Sekarang di musim ini posisi di sini itu ganti-ganti. Kadang-kadang Krunic, kadang-kadang si Brahim, kadang-kadang Kessie yang bermain di sini. Jadi Milan ini musim ini bermain tanpa seorang playmaker ya. Brahim seorang playmaker enggak, menurut saya Brahim itu harus bermain dengan playmaker karena Brahim itu bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh striker gitu. Jadi dia harus bermain sama playmaker. Dia cukup bagus musim lalu dan musim ini kontribusinya kurang gitu. Itu terlihat karena alasan itu ya. Oke, ada yang bilang Milan gerusak-gerusuk mainnya. Iya, kapasitas pemain ini kan harusnya ada seorang satu playmaker ya. Maka kalau sistem seperti ini itu mereka akan bermain atraktif menurut saya gitu. Serangan itu akan ada variasinya karena ada seorang playmaker. Sementara untuk musim ini kan Milan nggak punya playmaker, jadi mereka memanfaatkan para pemain tengah ini itu lebih ke merebut bola ketimbang membangun serangan sendiri. Itu mungkin yang disebut gerasa-gerusuk ya. Saya paham, memang secara permainan Milan itu tidak rapi gitu. Serangannya itu tidak rapi, mereka hanya mengandalkan serangan dari sisi kiri melalui si Leo sama si Theo Hernandez. Dan itu cukup berhasil, bukan cukup berhasil, sangat berhasil malah. Karena di beberapa pertandingan terakhir dua orang ini berperan krusial. Itu ya faktor dari pelatih. Ya gerusak-gerusuk itu karena pemain yang lain itu ya ketiga gelandangnya ini ketimbang membangun serangan, mereka itu lebih ahli dalam merebut bola. Dan terbukti dari si Tonali, Kessie sama si Krunic itu mereka berhasil merebut bola dan berubah menjadi serangan gitu. Gol terakhir yang kemarin dari Krunic yang mengambil bola gitu dan dimanfaatkan sama Kessie. Seperti itulah. Itu mungkin yang disebut gerasa-gerusuk. Oke, saya paham memang seperti itulah kapasitas para pemain Milan ya. Secara sistem ya kita bermain tanpa playmaker ya. Jadi si Pioli ini berhasil memanfaatkan para pemainnya dengan baik gitu. Ya kelebihan para pemainnya dengan baik. Itu Pioli. Terus dari segi para pemainnya, Ibra itu musim ini tidak bermain cukup banyak ya. Dia sedikit bermain, tapi dia punya peranan penting. Dia bisa memotivasi dan menyalurkan mental juaranya kepada para pemain. Terlihat kan di beberapa video dia sering memotivasi para pemainnya di samping Pioli. Dan para pemainnya cukup mengerti gitu. Mereka itu bermain dengan dengan hati, dengan Spartan, dengan spirit yang tinggi untuk bisa jadi juara. Ya memang secara permainan jauh dari kata top ya. Bagus ya bagus gitu. Cuma untuk di beberapa pertandingan dan kadang-kadang ada di momen-momen di setiap pertandingan itu Milan tuh kayak malas gitu. Mainnya itu enggak variasi serangan gitu-gitu aja kebaca gitu. Tapi ya tetap kita bisa juara ya untuk itu. Tapi bukan memang berarti secara tim kita jelek juga gitu. Cuman secara tim ini tim yang bagus dan masih muda-muda gitu. Untuk 2-3 tahun ke depan mungkin mereka bakal bermain bagus menurut saya gitu. Itu mungkin dari faktor pemain dan pelatihnya ya. Ingat emang kompetitornya lagi jelek, mungkin Juve sama Internya lagi jelek ya. Kenapa gitu? Kita kan kejelekan mereka berhasil kita manfaatkan dengan baik gitu ya alasannya. Ya bukan berarti mereka jelek kita juga jelek kan, nggak gitu. Mereka jelek, kita tidak cukup bagus tapi kita bisa memanfaatkannya gitu. Paling sih gitu ya alasannya kenapa Milan bisa juara Liga Italia ya. Ngomong-ngomong untuk Serie A itu benar-benar hancur. Serie A itu hancur udah dari musim 2004 ya. Musim 2004 itu terakhir Serie A itu bermain dengan 18 tim. Di musim selanjutnya itu Serie A dirubah menjadi 20 tim. Nah, banyak pemain yang protes di Serie A ini.
pada saat itu ya, pada saat 2004 itu mereka tidak setuju bahwa Liga Italia ditambah pesertanya jadi 20 tim dari 18. Salah satu yang paling tidak setuju itu Paolo Maldini ya pada saat itu gitu. Saya sudah jelaskan sebenarnya kenapa Serie A ini jelek gitu. Pada saat Italia tidak lolos ya, saya udah sempat jelaskan, cuman saya akan jelaskan lagi gitu. Nah, Maldini itu protes bahwa kita tuh tidak banyak waktu untuk bermain dengan tambahan 4 pertandingan berarti kan. Karena di Serie A itu nggak seperti di Inggris ya, mereka kadang-kadang ada di Pulau Sisilia tuh pertandingannya, ada di Sardinia gitu. Jadi lebih jauh tracknya itu, jadi lebih capek ke pemainnya, apalagi untuk tim besarnya adalah yang main di Champions League juga gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap kompetisinya. Jadi kompetisinya pertandingan jadi banyak, pertandingan di setiap pekannya itu jadi menurun karena mereka cukup kelelahan gitu Serie A. Dan terbukti memang Serie A ini jelek semenjak itu, dan dari musim itu juga muncul ya kasus Calciopoli itu yang Milan juga terlibat. Milan, Juve, Lazio sama Regina. Juve sampai di degradasi ya, Milan dikurangin poin tuh di musim 2007-nya tuh. Nah, semenjak saat itu juara Liga Italia tidak lagi bergantian ya. Ada Inter yang 5 musim berturut-turut juara dan dipatahkan oleh Milan di 2011, dan ada Juventus yang 9 musim berturut-turut dan dipatahkan oleh Inter musim lalu. Nah, sekarang Liga Italia mulai mengembalikan lagi performanya, dan ada rencana katanya Liga Italia nggak tahu untuk musim berapa ya akan dikurangi lagi pesertanya jadi 18 tim. Nah, itu Serie A, kehancuran Serie A itu dari situ mulainya, dari 18 ke 20 tim. Ada kasus Calciopoli juga, dan semenjak itu ditinggal para bintangnya, dan ya para pemain Serie A itu tidak bermain seperti sebelum-sebelumnya ya. Musim-musim sebelumnya mereka bermain, ada sosok-sosok yang disegani gitu, dan ada sosok-sosok pemain bintang di situ. Itu bukti Serie A jelek ya. Sampai sekarang juga Serie A itu benar-benar jelek, bukan karena Milan yang juaranya gitu. Dari hampir 15 tahun terakhir itu memang Serie A jelek, saya akuin gitu. Tapi bukan berarti Milan itu jelek ya. Kalau di Eropa ya memang tidak mudah kan, setelah 7 musim Milan nggak bermain di Eropa, dan mereka lolos ke Champions League dan mereka cuma di peringkat keempat. Ya tidak apa-apa gitu, itu sebagai pengalaman aja, karena untuk parameternya ke Champions League itu memang kita belum gitu. Kita harus di Serie A dulu, baru mungkin setelah 2-3 musim baru kita lihat di Champions gimana. Dan di Liga Champions kemarin kan faktor undian juga itu berpengaruh ya. Faktor undian juga, karena Milan cukup berat kemarin undiannya sama Liverpool, sama ATM, sama Porto juga gitu. Nah, itu cukup berpengaruh kan untuk undian itu. Yaudah, paling segitu ya penjelasan dari saya kenapa Milan bisa juara Liga Italia dan alasan Serie A itu jelek. Ya, itu paling yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.